bertanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan kerja keras. Korupsi itu menguras dana publik. Misalnya, pejabat korupsi menggelapkan anggaran proyek pemerintah seperti pembangunan jalan atau dan negara bisa bangkrut jika korupsi merajalela. Korupsi terus terjadi, maka negara akan kekurangan investasi. Jika negara kekurangan investasi, maka akan terjadi kurang. Baik, apa yang teman-teman pikirkan pada dua gambar yang sudah di depan? Gedung. Nah, gedungnya itu mangkrak, tidak dilanjutkan lagi pembangunannya. Itu harusnya kalau tidak ada korupsi, itu pembangunannya itu bisa terus dilanjutkan dan dampaknya itu bisa dirasakan sama masyarakat sendiri. Nah, sama seperti yang jalan ini. Jadi para ketimpangan sosial makin terjadi, kemiskinan makin terjadi. Kenapa? Karena duit atau dana yang seharusnya berbatu, air dan keruh tak bisa mengalir. Jika korupsi terus terjadi setiap waktu, negara pun hancur, masa depan pun kabur. Oke, baiklah. Ibadah pendidikan itu adalah suatu influenza atau apa. Jadi kalau pendidikan itu adalah suatu upaya yang dimana ketika kepolisian atau apa penegak hukum itu menang, ini indikasi dan hingga tindakan-tindakan preventif. Jadi tindakan preventif itu bagaimana suatu negara itu melakukan tindakan-tindakan sebelum terjadi korupsi. Ya. Yang kedua, tidak titip absen. Dalam sekolah itu kewajiban kita sebagai pelajar kalau titip absen tidak menggunakan fasilitas sekolah kepentingan pribadi. Sekolah itu misalnya gini, kamu menggunakan komputer dalam uang sekolah itu. Jadi orang tua itu jangan membuat kayak tidak penting seperti para investor baik dalam maupun luar negeri merasa aman dan menanamkan modal mereka. Saya adalah untuk ditetapkan secara adil. Yang kedua, tidak perlu menyuap untuk mendapatkan izin usaha. Yang ketiga, proses administrasi berjalan transparan. Ya belum bisa diterima, tapi itu nyangkut Pertamina. Ya, kita bisa logika aja. BUMN yang ibaratnya pemerintahan bisa merugi sampai berjuta karena korupsi. Apalagi dulu kasus tahun 2020 apa? Biasanya korupsi di Pertamina dan di gas Indonesia itu. Jadi kalau menurut saya secara pribadi itu adalah disebabkan karena kesalahan dalam manajemennya. Jadi kenapa sebuah perusahaan itu dalam hal ini BUMN kan kalau misalnya teman-teman sering mendengar berita-berita banyak BUMN yang rugi. Padahal misalnya BUMN-nya cuma satu, itu karena pengelolaannya udah jelek, nggak benar. Budaya kerjanya nggak bagus, korupsinya di mana-mana. Itu bisa terjadi karena seperti yang saya dipaparkan tadi, dari hal-hal kecil saja dia sudah korupsi. Itu bisa menjadi suatu peluang korupsi lagi, teman-teman. Nah, jadi maksudnya kayak gimana sih? Padahal bagus deh, tapi kasus sebenarnya kan sudah mengungkap pelayanan KAI, tapi ditambah dengan adanya satu oknum demi ambisius di masanya yang berbuat lah kereta api tercepat seperti Shinkansen Jepang, ala Shinkansen melempar-lempar, ibarat kalau kayak bola tuh diopak-opak antara pemerintah sama KAI. Padahal mau diusut-usut itu kan pemerintah buat ngolah gitu. Nah, juga sebenarnya kalau kita perlu tahu lah, KAI ini sama di kasus Donald, kalau teman-teman sekarang mungkin orang sekarang itu kan ada info-info ya. Di kota Semarang itu dia akan dibuat KRL seperti Jabodetabek yang menghubungkan antara Semarang sampai ke Pekalongan sama Semarang. Ada juga kasus